Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang transport membran. Jadi, karena kita berbicara tentang transport membran, tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa yang namanya membran tersebut bukan hanya dimiliki oleh hewan ataupun manusia, tetapi tumbuhan pun memiliki membran, sehingga tumbuhan pun melakukan transport membran. Karena kita berbicara tentang transport membran, di sini ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana molekul bisa melintasi membran? Nah, lalu untuk menjawab pertanyaan tersebut, nanti kita akan pelajari bersama. Kita akan bahas sedikit flashback tentang membran. Ini adalah gambar sebuah membran sel. Pada umumnya membran berbentuk seperti ini, yaitu terdiri dari sebuah fosfat dan juga lipid, sehingga disebut dengan fosfolipid. Karena ada dua lapisan pertama dan lapisan kedua, sehingga disebut sebagai phospholipid bilayer. Tetapi selain terdiri dari sebuah lipid atau sepasang lipid atau bilayer lipid, membran juga ternyata dia memiliki sebuah protein membran. Anggap saja ini adalah sebuah protein. Protein membran yang jumlahnya juga cukup banyak, bukan hanya satu. Nah, artinya di sini kita ketahui bahwa ternyata membran ini dia punya fosfolipid, punya protein, dan juga punya bagian-bagian lainnya. Ada glikoprotein, glikolipid, atau mungkin yang lainnya. Mungkin ada yang masih ingat tentang materi membran tersebut. Nah, pertanyaannya di sini, karena membran tersebut terdiri dari bagian yang cukup banyak, lalu bagaimana molekul itu bisa melintasi membran? Padahal ada molekul yang besar, ada molekul yang kecil, ada molekul yang bermuatan, ada molekul yang bersifat polar, ada molekul yang bersifat non-polar. Bagaimana cara mereka bisa melintasi membran tersebut? Nah, kita akan cari tahu pada materi hari ini. Nah, jadi untuk bisa melewati membran tersebut, di sini kita akan mengenali sebuah sistem transport membran. Kenapa? Karena membran tersebut dia terletak di bagian paling luar dari sel, dan salah satu fungsinya adalah untuk mengatur keluar masuknya zat, atau sering disebut juga dengan transport zat. Jadi tentu saja membran tersebut dia nantinya bisa mengizinkan molekul mana saja yang boleh masuk dan molekul mana saja yang tidak boleh masuk. Molekul mana saja yang harus keluar dan molekul mana saja yang tetap berada di dalam sebuah sel, karena memang masih dibutuhkan oleh sel tersebut. Nah, dari jenisnya kita akan mengenali ada dua sistem transport, yaitu transport pasif dan juga transport aktif. Untuk mudahnya bisa kita bayangkan, pasif artinya dia akan diam terus-menerus, atau mungkin bisa kita ibaratkan pasif seperti orang sedang pasif, dia diam terus, tapi ketika di sini aktif, dia juga sama seperti orang yang sedang aktif, banyak sekali bergerak. Bedanya apa selain dari pergerakannya? Ternyata ketika dia terus bergerak, maka dia juga membutuhkan energi yang jauh lebih banyak daripada orang yang hanya diam. Nah, jadi salah satu yang membedakan dari transport pasif dengan transport aktif adalah yang pertama, untuk transport pasif merupakan perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi dari sel. Tadi dia tidak membutuhkan bantuan energi atau bisa terjadi secara spontan. Lalu yang kedua, perpindahan terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, ini salah satu alasannya kenapa tidak membutuhkan energi, karena di sini terjadi perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Misalnya dari air yang banyak ke air yang sedikit, maka dia akan bisa langsung berpindah atau akan jauh lebih mudah berpindah. Salah satu contoh dari transport pasif yaitu ada difusi, osmosis, difusi terfasilitasi seperti uniport, antiport, dan juga simport. Sedangkan untuk transport aktif sendiri merupakan perpindahan molekul atau ion dengan menggunakan bantuan energi. Kenapa? Berarti kebalikannya dari ini. Tentunya karena pergerakannya melawan gradien konsentrasi. Artinya kalau di pasif dari konsentrasi tinggi ke rendah, kalau aktif dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga membutuhkan bantuan energi.
Contohnya yaitu ada pompa natrium atau Na+, K+, endositosis, dan juga eksositosis. Nah, di sini ada ilustrasinya tentang transport aktif dan juga transport pasif. Ini dia. Kalau di sini diilustrasikan transport pasif yaitu ini dia dari konsentrasi tinggi atau benda atau orang yang berada di bagian atas, dia akan menuju ke konsentrasi rendah atau ke bagian bawah, sehingga dia cukup terjun. Artinya memang tidak membutuhkan energi yang cukup banyak, berbeda dengan yang aktif. Kalau kita akan naik sampai ke atas puncak, maka pasti akan terasa sangat capek, lelah, dan kita membutuhkan jauh lebih banyak energi. Nah, itulah gambaran perbedaan antara transport aktif dan juga transport pasif. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, contoh dari transport pasif yaitu difusi. Difusi adalah pergerakan molekul di mana pergerakan molekul ini dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tentunya. Nah, difusi adalah pergerakan zat dari konsentrasi ataupun kerapatan tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi atau secara spontan. Nah, biasanya banyak sekali yang bingung bagaimana sih cara membedakan antara difusi dan osmosis. Nah, di sini kita akan cari tahu perbedaannya. Nah, dari contoh yang pertama, saya anggap ini adalah contoh yang pertama. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Nah, dari contoh yang pertama ini adalah di sini ada sebuah sel di mana sel tersebut dia akan diletakkan pada sebuah larutan yang konsentrasinya lebih tinggi atau larutan yang cukup pekat. Atau kalau saya gambarkan misalnya di sini saya memiliki sebuah larutan yang berisi sirup berwarna merah. Misalnya di sini ada sebuah sirup, lalu saya masukkan sel. Sirup ini larutan sirup yang masih sangat kental atau sangat pekat. Lalu apa yang akan terjadi? Ternyata cairan sirupnya dia akan masuk ke dalam sel. Ingat, sirupnya akan masuk ke dalam sel. Lalu yang kedua, saya balik. Sel yang tadi sudah kemasukan sirup yang cukup banyak, saya balik. Saya letakkan di sebuah gelas yang berisi air putih tanpa ada tambahan sirup. Artinya konsentrasinya lebih rendah. Nah, lebih rendah dari mana? Karena di sini hanya berisi air atau pelarut. Dan di sini kita tambahkan dengan sel. Sehingga konsentrasi di luar sel lebih rendah daripada di dalam sel. Lalu apa yang akan terjadi? Kalau misalnya tadi sel dari saya sudah memasukkan air sirup, saya pindahkan ke gelas yang kedua, maka yang akan terjadi adalah sirupnya nanti akan keluar dari dalam sel. Nah, ini dia gambarannya yang akan terjadi. Yang tadi yang molekulnya ada di dalam sel, dia akan keluar dari dalam sel. Nah, itulah yang disebut dengan difusi. Yang keluar apanya? Sirupnya atau zat terlarutnya. Nah, ingat yang keluar adalah zat terlarut. Kalau tadi saya contohkan adalah sirup, berarti yang keluar adalah sirup. Nah, bukan airnya, tetapi sirupnya. Nah, inilah yang membedakan nanti antara difusi dan osmosis. Jadi memang betul di sini dari konsentrasi tinggi sirup ke konsentrasi rendah sirup. Atau kalau diganti dengan larutan yang lainnya juga bisa. Larutan garam misalnya atau mungkin larutan-larutan yang lainnya. Nah, itulah yang membedakan antara difusi dengan osmosis. Jadi di sini membedakan adalah zat terlarutnya. Ini adalah salah satu contoh dari difusi sederhana, karena memang tidak dibutuhkan bantuan apapun, mereka bisa langsung berpindah begitu saja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi yang pertama adalah gradien konsentrasi. Artinya, semakin pekat konsentrasinya, maka proses difusi juga akan terjadi semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, kalau larutannya terlalu encer, maka prosesnya pun akan terjadi lebih lama. Lalu faktor yang kedua yaitu suhu. Semakin tinggi suhunya, maka energi kinetiknya akan semakin tinggi juga. Nah, mungkin salah satu contoh atau buktinya adalah ketika kita membuat atau melarutkan gula tersebut,
kita larutkan dalam air dingin dan dengan air panas. Ternyata yang jauh lebih larut ketika kita larutkan gula dalam air panas. Kenapa? Ternyata ini dia energi kinetiknya. Kinetik adalah energi gerak. Jadi ketika suhunya tinggi, molekul-molekul tersebut dia akan bergerak lebih cepat karena memiliki energi kinetik yang lebih tinggi. Sehingga proses pergerakan ke seluruh bagian larutan tersebut juga akan terjadi lebih cepat. Karena terjadi lebih cepat, maka proses difusinya pun akan terjadi lebih cepat. Nah, yang selanjutnya yaitu luas permukaan difusi. Jadi berbeda ketika kita melakukan proses difusi, yang satu di segelas air, yang satu di segelas mangkok. Maka prosesnya nantinya akan makin luas permukaan difusi, semakin banyak molekul yang akan berdifusi. Karena prinsip dari perpindahan zat, dia akan membuat konsentrasi di dalam sebuah tempat tersebut menjadi seimbang. Tipe molekul atau ion yang berdifusi. Molekul yang lebih besar lebih sulit untuk berdifusi. Di sini kita juga mengetahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi adalah energi kinetik. Jika molekulnya besar, maka proses pergerakannya pun akan susah. Selain karena ukuran, di sini juga sifatnya, yaitu molekul yang bersifat nonpolar atau hidrofobik, hidroair, fobik takut, tidak suka air atau takut air, lebih mudah berdifusi melalui membran karena larut dalam ekor nonpolar fosfolipid yang terdapat pada membran tersebut. Nah, jadi yang bagian panjang itulah yang disebut dengan ekornya atau lipidnya yang bersifat nonpolar. Di sini beberapa contoh molekul yang ditransport secara difusi. Ada oksigen, dia bersifat nonpolar. Tadi sudah kita ketahui bahwa dia akan mudah menempel di bagian ekornya sehingga akan terjadi difusi secara sederhana atau secara spontan. Lalu ada karbon dioksida, dia bersifat polar tetapi ukurannya sangat kecil sehingga proses difusinya pun akan terjadi lebih cepat. Lalu di sini ada air pun sama. Dia bersifat polar tetapi ukurannya kecil, sehingga difusinya bisa terjadi secara sederhana, tanpa memerlukan bantuan dari molekul yang lain, karena ada contoh dari difusi yang lainnya. Di sini ada salah satu contoh dari proses difusi yang terjadi di paru-paru, perpindahan antara oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, contoh yang kedua di sini yaitu ada difusi terfasilitasi. Nah, artinya difusi terfasilitasi, difusi yang terjadi untuk molekul-molekul yang ukurannya lebih besar. Salah satu yang bisa memfasilitasi yaitu adanya protein. Tadi kita sudah bahas bahwa di dalam membran selain ada fosfolipid, dia juga memiliki sebuah protein atau disebut juga dengan protein transport. Nah, difusi melalui protein membran yang disebut sebagai protein transport. Salah satu cirinya yaitu protein transport bersifat spesifik, hanya molekul tertentu yang dapat melewati membran. Salah satunya yaitu molekul-molekul yang ukurannya besar dan juga molekul yang bermuatan. Nah, jadi di sini salah satu contoh kenapa dia bisa bersifat spesifik. Misalnya bermuatan, ada muatan positif dan juga negatif. Kita ketahui bersama bahwa positif dan negatif akan tarik-menarik, positif dengan positif dia akan tolak-menolak, begitu juga dengan yang negatif. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pergerakan protein transport. Awalnya dia akan terbuka, ada protein yang masuk, nah sehingga bagian lainnya akan terbuka, yang lainnya akan tertutup, ada protein yang keluar. Nah, ini adalah gambaran cara kerja dari protein transport. Salah satu contoh dari difusi terfasilitasi oleh protein di sini yaitu perpindahan glukosa, di mana glukosa ukurannya cukup tinggi sehingga dia tidak bisa langsung melewati fosfolipid bilayer tadi. Untuk bisa masuk ke dalam sel, maka glukosa ini membutuhkan bantuan dari protein. Proses perpindahannya masih sama dari lingkungan yang konsentrasi tinggi dari glukosa ke dalam sel yang memang konsentrasi rendah glukosa. Begitu juga sebaliknya, jika kadar gula dalam darah kita rendah, maka glukosa di dalam sel akan keluar.
Protein transport untuk glukosa sendiri ada beberapa macam, misalnya ada GLUT1 atau glukosa transporter 1 yang terdapat pada sebagian besar sel, ada GLUT2 yang terdapat pada hati, sel beta pankreas, hipotalamus, dan juga sel-sel beberapa sel yang lainnya. Ada juga GLUT3 yang terdapat pada sel saraf, GLUT4 pada skelet rangka otot dan juga kardiak, GLUT5 yang terdapat pada permukaan kulit dan juga sel-sel yang lainnya. Nah, jadi ternyata GLUT ini khusus untuk glukosa saja. Artinya kalau kita ingin memasukkan lemak ataupun protein, kita harus menggunakan protein transport yang lainnya. Kita tidak bisa menggunakan GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 ataupun GLUT5. Tipe protein transport ada 3, yaitu ada uniport, ada simport, dan juga ada antiport. Nah, yang pertama yaitu uniport. Uniport membawa satu jenis molekul melewati membran. Ini dia, dari luar ke dalam. Hanya membawa satu jenis molekul untuk melewati membran. Lalu ada simport, membedakan dua molekul berbeda secara bersamaan ke arah yang sama. Ini dia, meskipun ada dua molekul yang berbeda, tetapi dua molekul ini dia akan selalu berpasangan. Artinya salah satu ciri tadi proteinnya spesifik, artinya sebetulnya misalnya di sini diganti dengan protein lain. Kalau saya gambarkan dengan sesuatu yang berbentuk bulat dan warnanya berbeda, maka dia tidak akan bisa melewati protein tersebut. Lalu ada antiport, menukarkan dua molekul berbeda dengan arah yang berlawanan. Nah, di sini terjadi gerakan yang berlawanan, ada yang keluar dan juga ada yang masuk, seperti Na+ dan juga K+. Dia melewati satu protein yang sama, tetapi jenisnya berbeda dan arahnya juga berlawanan. Nah, itulah yang membedakan antara simport, antiport, dan juga ada uniport. Uniport artinya satu molekul, simport artinya dua molekul, antiport artinya dua molekul dengan arah yang berlawanan. Nah, setelah difusi, kita kenali juga ada osmosis. Osmosis yaitu difusi air melewati membran sel yang disebabkan oleh gradien konsentrasi, disebut dengan osmosis. Jadi, prosesnya sama seperti difusi, hanya yang membedakan adalah yang berpindah adalah airnya. Ingat, kalau difusi adalah zat terlarut atau sirupnya tadi, sedangkan osmosis yang berpindah adalah airnya. Disebabkan gradien konsentrasi tersebut. Selalu terjadi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Dari konsentrasi tinggi air ke konsentrasi rendah air. Ingat, konsentrasi tinggi air, sehingga yang berpindah airnya. Air masuk ke dalam sel karena tekanan osmosis yang ada di dalam sel. Bisa dibayangkan ya, kenapa air bisa masuk ke dalam sel? Karena ternyata sel-sel dari tanaman tersebut kekurangan air, sehingga air yang ada di dalam tanah dia akan masuk ke dalam sel. Dan di sini prosesnya melewati sebuah membran. Nah, ini dia yang berpindah adalah airnya. Kalau digambarkan, ini molekul air, ini molekul zat terlarutnya tadi. Nah, di sini yang berpindah adalah airnya, bukan terlarutnya. Nah, dari osmosis ini kita mengenali ada 3 kondisi, yaitu hipotonis, isotonis, dan juga hipertonis. Hipotonis adalah konsentrasi di luar sel lebih rendah dari konsentrasi di dalam sel. Jadi misalnya kita masukkan sel ke dalam air jernih, maka bisa kita sebutkan sel tersebut dalam kondisi hipotonis atau dalam lingkungan hipotonis. Nah, isotonis, konsentrasi di luar sama dengan konsentrasi di dalam sel. Hipertonis, konsentrasi di luar sel lebih tinggi dari konsentrasi di dalam sel. Nah, misalnya saya masukkan sel tersebut di dalam larutan garam yang sangat pekat 90% atau larutan sirup yang sangat pekat. Nah, karena dia berada dalam kondisi hipertonis, artinya nanti akan terjadi perpindahan zat. Apa yang terjadi bila sel mamalia atau tumbuhan diletakkan pada larutan hipotonis maupun hipertonis? Di sini ada gambarannya. Larutan hipotonis, misalnya sel 20% garam,
di sel tersebut dimasukkan ke dalam sebuah larutan yang dia bersifat hipotonis atau konsentrasi rendah. Nah, maka yang akan terjadi adalah hipotonis larutan yang konsentrasi solutnya lebih rendah atau konsentrasi airnya lebih tinggi dibandingkan konsentrasi air dalam sel. Sehingga yang akan terjadi hasilnya air berosmosis dari larutan ke dalam sel. Sel menggelembung dan selnya akan pecah atau disebut sitolisis. Karena konsentrasi di luar rendah dan terjadi osmosis yang melewati membran, maka air di luar sel ini akan masuk. Karena air masuk, lama-kelamaan selnya menjadi besar. Kita ibaratkan balon yang kita isi udara terus-menerus. Maka yang akan terjadi adalah balon tersebut lama-kelamaan akan pecah. Nah, itulah yang akan terjadi ketika sel tersebut dimasukkan ke dalam larutan hipotonis. Nah, begitu juga sebaliknya jika kita masukkan ke larutan hipertonis. Larutan hipertonis, larutan yang mempunyai konsentrasi zat terlarut lebih tinggi atau konsentrasi air lebih rendah dibandingkan yang ada di dalam sel. Nah, di sini ada gambarannya. Misalnya di sini konsentrasi 20%, sementara di sini konsentrasi garamnya 10%. Artinya lebih banyak yang mana? 20% garam. Berarti terdiri dari 20 garam dan 80 air. 10% garam. 10 garam, 90 air. Artinya konsentrasi air yang lebih banyak yang ada di dalam sel. Maka apa yang akan terjadi? Sama seperti yang ada di sel sebelumnya. Airnya akan berpindah dari konsentrasi tinggi air ke konsentrasi rendah air. Air berpindah dari dalam sel ke luar sel. Sehingga yang akan terjadi adalah karena air di dalam sel keluar, maka yang akan terjadi adalah selnya akan mengkerut. Itulah yang disebut dengan plasmolisis. Nah, jadi kalau saya gambarkan, misalnya ini adalah sebuah sel, ada membran, ada dinding selnya, misalnya ada plasmanya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah membran plasma dari selnya. Karena di sini terjadi hipertonis, maka lama-kelamaan yang tadinya bentuknya seperti ini, dinding selnya masih tetap. Dinding selnya tetap, tetapi membrannya karena caranya berkurang, maka dia akan mengkerut atau ukurannya lebih kecil. Inilah yang disebut dengan plasmolisis. Begitu juga sebaliknya, kalau kita letakkan sel yang mengalami plasmolisis ini di larutan yang hipotonis atau kandungan air yang lebih tinggi, maka yang akan terjadi adalah deplasmolisis. Atau selnya akan kembali lagi seperti semula. Nah, artinya sel yang tadi sudah mengalami plasmolisis kita letakkan di dalam gelas yang hanya berisi air saja. Maka dia akan kembali lagi seperti semula. Nah, mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang osmosis dan juga difusi. Semoga bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang jenis dari transport membran yang lainnya, eksositosis dan juga endositosis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua.